Kita bersyukur malam hari ini, doa 10 malam, malam yang ke-10, kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Ya, kita percaya semua bahwa malam ini adalah malam di mana Tuhan melawat kita, amin ya. Tuhan mau menyatakan janjinya, pembuktian bahwa sebagaimana di khotbah di awal beberapa kali diulangi, ya, bukan berapa diulangi dengan apa, tapi bahwa Tuhan mau supaya kita tidak meninggalkan tempat. Oke. Untuk tidak meninggalkan tempat ini, karena Tuhan pesan di dalam Kisah Rasul pasal 1 itu di ayat yang keempat, bahwa Tuhan berpesan supaya jangan meninggalkan Yerusalem. Ya, supaya apa yang menjadi janjinya dicurahkan pada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya. Dan tentunya kita mengharapkan bahwa kita datang kepada Tuhan untuk supaya kita boleh mendapatkan janji Bapa. Ada amin? Kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa Tuhan akan memenuhi kita dengan roh-Nya. Ini penting untuk kita perhatikan di dalam apa yang kita sudah baca, ya, apa yang kita sudah pelajari, bahkan kita sudah sharing tentang beberapa hal berkaitan dengan janji Bapa di dalam Kisah Rasul pasal 1, pasal 2, kemudian pembuktian daripada janji Tuhan dan terjadi di pasal 4 ayat 29, 30, 31. Itu semua Tuhan penuhi seperti apa yang dijanjikan. Seperti juga yang dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, bahwa alangkah baiknya kalau ia naik, karena ia berkata demikian, bahwa benar perkataannya itu, lebih baik aku naik ke surga. Ya, sebab jika aku tidak naik, maka penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku naik, maka aku akan mengutus roh, dalam hal ini mengutus rohku kepadamu untuk menyertai engkau, seperti yang dikatakan di Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, 17. Pembuktian dari semuanya itu bahwa terjadilah hari yang disebut dengan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal yang kedua, di sana terjadi pencurahan roh seperti lidah-lidah api yang menyambar memenuhi semua yang hadir pada waktu itu. Nah, itu yang disebut dengan Hari Pentakosta. Oleh sebab itu pada malam hari ini di doa yang ke-10 malam kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sudah hadir di sini. Ada amin. Karena ia yang berkata di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-19, dikatakan bahwa di mana dua orang bersepakat, minta apa saja permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Karena di mana 20, karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, malam hari ini kita berharap bahwa kita semua yang hadir tanpa terkecuali, termasuk anak-anak kita, boleh mengalami lawatan Tuhan. Ada amin. Nah, oleh sebab itu penting bagi setiap orang Kristen supaya dipenuhi oleh roh. Setiap kita yang percaya supaya kita dipenuhi oleh roh, karena itu maunya Tuhan, bukan maunya yang lain-lain. Asal kita taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan mau supaya kita boleh mendapatkan apa yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dia mau supaya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa kita mengalami penyertaan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Karena itu yang dijanjikannya, supaya ia menyertai kita. Dia akan memimpin kita di dalam kehidupan kita. Dia akan memampukan kita dalam keterbatasan kita. Dia akan mengingatkan kita apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah diingatkannya.
Dia mau supaya kita semua boleh mendapatkan semua itu, karena Tuhan mau supaya kehidupan kita tidak ada yang sia-sia. Hidup kita benar-benar memaknai hidup kita dengan arti kehidupan kekekalan. Ada amin? Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, anak-anakku yang saat ini puji Tuhan di 10 malam, ya di dalam malam pertama, malam kedua, malam ketiga, saya melihat anak-anak kita yang begitu bolak-balik merasakan kayaknya mereka mau bermain bebas, ya lepas dari kekang. Nah, tapi itu mempengaruhi kita yang lagi serius. Tapi malam hari ini, puji Tuhan, semua tekun, diam, dan mau mendengarkan. Mereka mau memperhatikan sungguh-sungguh, dan mereka mau supaya juga mengalami apa yang yang diterima oleh orang-orang dewasa. Ada amin? Ada anak-anakku? Iya. Bukan berarti anak-anak kecil tidak mampu untuk melakukan semuanya itu. Atau mungkin kita berpikir hanya untuk yang dewasa saja. Tidak. Roh Kudus bekerja karena ada ayat yang mengatakan di dalam Yoel 2 itu, bahwa Rohku akan memenuhi kita. Roh Tuhan akan memenuhi kita semua. Ini yang dijanjikan Tuhan di dalam Yoel pasal yang kedua. Iya. Supaya terjadi lawatan Tuhan. Ya, ada nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan dengan baik supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan mau supaya kita boleh mengalami semua apa yang dijanjikan oleh Bapa. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita sedikit membuka, kita buka dulu supaya ada malam hari ini pegangan kita membahas dari apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, terhadap pencurahan Roh Kudus, yaitu di dalam Kisah Rasul, pastinya udah tahu semuanya. Ada amin. Kisah Rasul berapa? Haleluya. Terjadinya hari Pentakosta di Kisah Rasul berapa? 2. Ya, Kisah Rasul 2 kita baca. Oke. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama kita akan baca, selanjutnya sampai dengan ayatnya yang ya, kita baca aja sampai seterusnya. Coba kita lihat sampai di mana kita akan berhenti. Ini Kisah Rasul pasal 2 hari Pentakosta. Di sini Pentakosta. Kita baca sampai dengan ayat 13 seharusnya ya, kita baca semuanya. Ya, kita baca 2-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api, seternya api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Aram. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh
anggur manis. Puji Tuhan, dari nats yang kita baca ini kita boleh melihat banyak hal yang terjadi seperti yang dijanjikan Bapa di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-14. Dia mau supaya semua tidak meninggalkan tempat. Dan puji Tuhan, malam hari ini kita ada di tempat ini menantikan janji Bapa supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, di ayat yang ketiga dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mau nggak kita dipenuhi Roh Kudus? Ada amin? Ada harga yang harus dibayar. Dan malam hari ini kita semua ada di tempat ini, termasuk kita yang memang mau untuk kita taat kepada satu panggilan supaya kita tidak meninggalkan tempat. Dan malam hari ini kita sudah hadir di sini tentang mau menerima atau tidak, itu bagaimana Tuhanlah yang beracara di masing-masing kita. Tetapi saya merindukan malam hari ini kita semua penuh dengan Roh Kudus. Amin. Bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan, karena itu adalah bagian daripada rencana Bapa, kehendak Tuhan, supaya kita semua penuh dengan Roh-Nya. Jadi setiap orang Kristen yang tanpa Roh Kudus itu bagai sayur tak bergaram. Makan sayur tak bergaram enak? Enak apa enggak? Enggak. Makan ikan makan ikan tanpa garam enak enggak? Telur tanpa garam ada rasa enggak? Tapi malam hari ini kita semua akan dibumbuin oleh Roh Kudus. Tuhan akan datang, Dia tinggal di dalam hati saudara dan saya. Amin. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana Roh Allah berdiam? Maukah kita didiami oleh Roh Kudus? Di situ Tuhan akan beracara banyak hal di dalam kehidupan kita. Dia mau menyatakan kehendaknya terjadi di dalam muka bumi ini, di muka bumi ini, terhadap setiap orang yang percaya. Dia mau supaya kita mengimplementasikan, kita mau mempertasikan otoritas, mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam diri kita. Bukankah Tuhan yang berkata dalam Matius 10 ayat yang pertama bahwa Ia panggil murid-muridnya, 12 rasul, Dia beri kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta. Ayat 1 sampai ayat 8. Dia mau supaya terjadi kepada saudara juga. Bahkan hal itu bisa terjadi kepada anak-anak kecil. Tidak ada yang mustahil. Saya teringat kira-kira sekitar 20 tahun yang lalu, anak saya, kami sedang berdoa. Anak saya yang pertama, kami sedang berdoa. Setelah selesai berdoa, ada satu pelayan kita yang melihat karena kesakitan ada batu apa ya? Bukan batu ginjal yang di saluran kemih. Iya, batu ginjal itu ya. Nah, pada waktu dia melihat sakitan, anak saya datang. Karena dia masih kecil. Om, mau nggak Anes doain? Oh, mau. Akhirnya dia doa. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa. Sembuhkan Om. Sembuhkan Om, saya tidak usah sebut namanya. Tuhan tolong batu di dalam tubuhnya dihilangkan, karena dia dengar ada batu. Dihilangkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Enggak langsung di situ keluar. Tapi malam itu juga pada waktu ia pergi ke kamar mandi, terjadilah mujizat. Bahwa batu yang sudah sekian lama bersarang di dalam saluran kemihnya, di mana ia tidak bisa lagi buang air. Nah, waktu dia mau buang air, dia melihat, dia merasakan, kenapa begitu keras? Begitu tidak bisa keluar air kemihnya. Lalu akhirnya pada waktu dia berteriak, dan dia percaya bahwa doa anak saya itu memang berkuasa, katanya gitu. Maka keluarlah batu itu, bunyi keng.
Ini pasti nih jawaban dari doa. Dan dia lihat memang ada batu besar, batu kristal, iya, yang keluar. Dan mulai dari saat itu dia sembuh. Jadi anak-anak kecil, dengar ya, untuk anak-anak kecil ya, anak-anak kecil besar, kalau dia berdoa, ya itu kuasanya luar biasa. Karena anak-anak kecil itu tulus, polos mereka berdoa. Nah, oleh sebab itu anak-anak kecil harus rajin-rajin ya, harus dengar-dengar. Kalau lagi firman Tuhan disampaikan, jangan bermain. Dengar-dengar dengan firman Tuhan. Mau nggak dipenuhi Roh Kudus? Mau nggak Roh Kudus bekerja di dalam hati kalian, dalam hidup kalian? Jadi Tuhan mau pakai siapa saja. Termasuk malam hari ini anak-anak akan dilawat Tuhan. Ada amin? Nah, kalau kita lihat apa yang dijanjikan oleh Bapa, itu akan terjadi kepada kita semua. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, hari Pentakosta terjadi, itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Tahu nggak Roh Kudus itu untuk apa fungsinya? Iya, harusnya kita tahu semua ya, bahwa Roh Kuduslah itu yang akan memampukan kita untuk dalam semua hal, dalam segala hal. Ya, bagi kita yang tidak mengerti firman, Roh Kudus hadir, dia akan menuntun kita. Yohanes 14 ayat 26. Ya, bagi kita yang memang mungkin masih sulit untuk kita mau sungguh-sungguh, Tuhan datang dan dia akan menolong kita, memampukan kita untuk bangkit kembali. Dia sifatnya penolong. Coba buka dulu Matius 14 ayatnya yang ke-26. Minta tolong salah seorang untuk membacakannya. Matius 14 ayatnya yang ke-26. Siapa yang mau baca? Matius 14 ayat Iya. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena Matius takut. 14. Matius 14. Sorry. Yohanes 14 ayat 26. Sorry. Ya, oke. Iya. Iya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Dia akan mengajarkan kepada kita ya segala sesuatu yang telah diajarkan kepada kita. Dia akan mengingatkan kita. Itulah fungsinya Roh Kudus ditinggalkan bagi kita. Coba buka juga di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya, saya kira udah mulai hafal tuh ya. Ayo sama-sama kita hafal. Kita baca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Dia akan utus Rohnya. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Allah itu sendiri. Yesus mengutus Rohnya. Jadi dia naik ke surga di dalam keadaannya sebagai sebagai sudah kembali kepada perdikan semula. Begitu dia bangkit dari kubur, dia sudah di dalam posisi yang ilahi. Waktu dia datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia. Nama Allah yang kita kenal di dalam keadaannya Yesus sebagai manusia, siapa namanya? Yesus. Nama Allah yang kita kenal waktu ia datang ke dalam dunia, yaitu kita kenal di dalam nama Yesus. Sampai dia terangkat, dan segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama itu berkuasa. Dan di dalam nama itu tunduk, takluk semuanya. Bertekuk lutut semuanya. Karena nama itu adalah nama Allah yang kita sembah saat dia datang ke dalam dunia. Kalau saat ini kita panggil nama Allah kita yaitu Yesus, tidak ada yang salah. Karena dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dan segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tidak ada sesuatu yang jadi tanpa dia. Semua itu karena menunjukkan bahwa dia adalah Allah.
Iya, Dia Maha Pencipta, Dia adalah Allah yang adalah pencipta. Tapi saat Dia datang ke dalam dunia, Dia kita sebut dengan namanya, yaitu Yesus. Nah, oleh sebab itu nama Yesus itu berkuasa. Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini, maukah kita mau diurapi? Amin. Nah, oleh sebab itu persiapkan diri kita bahwa kita semua siap untuk dilawat oleh Roh Kudus. Persiapkan diri kita sepenuhnya, terbuka hati kita bagi Kristus, bagi Tuhan, supaya kehidupan kita diperlengkapi dengan otoritas, diperlengkapi dengan kuasa. Kehadiran Roh Kudus dalam kita akan melengkapi kita. Puji Tuhan. Saya kira firman Tuhan tidak usah panjang-panjang, sekalipun sudah panjang. Ya, saya berharap semuanya kita memahami pada malam hari ini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan mau supaya kita menerima janjinya, dan Tuhan memberkati kita. Ada amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang